Hai guys, aku Regina Aura Kurniawati, siswi dari SMA Negeri 4 Malang, siswa kelas 11 Bahasa. Jadi, di video kali ini, aku bakal mereview novel yang berjudul Iris. Sebelumnya, aku mau ngenalin novel ini dulu. Novel ini terbit tahun 2018, yang ditulis oleh alumni siswi SMA Negeri 4 Malang sendiri, yang bernama Islah Nada. Novel ini berjumlah 119 halaman, dan terbit di bawah naungan perpustakaan SMA Negeri 4 Malang sendiri. Untuk biodata penulis, di sini cuma disebutkan nama penulis. Untuk tempat tanggal lahir, tempat tinggal, atau yang lainnya, itu nggak dituliskin ya guys. Jadi kayak cuman nama aja. Di sini ada namanya, Kak Islah Nada. Hai Kak. Nah, selanjutnya aku bakal kasih spoiler sedikit tentang isi novel ini. Jadi novel ini tuh menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu membahasakan dirinya sendiri seperti menggunakan aku. Dalam novel ini tuh menceritakan tentang persahabatan yang diadu domba. Jadi novel ini tuh persahabatan siswi-siswi SMA pada umumnya, yang tokohnya sendiri pun ada lumayan ya, ada Lila, Lina, Linda, Cynthia, Arel, Dewa, dan Putra. Serta ada tokoh tambahan yaitu Venza, Galang, Siska, dan orang tua Lila. Nah, ceritanya itu berawal mula dari Venza adalah anak pindahan dari sekolah lain yang pindah ke sekolah Lila ini. Lila ini bisa disebut kita sebagai tokoh utama ya guys. Nah, setelah itu Venza yang merasa iri kepada Lila karena Lila yang dianggap cantik, pinter, intinya dia tuh kayak perfect gitu bagi Venza, dan membuat Venza itu merasa iri dan gak pantas buat temenan sama Lila. Nah, konfliknya adalah rasa irinya Venza ini itu makin menjadi-jadi ketika Lila ini dekat sama Putra. Jadi bisa dibilang Venza ini punya rasa ketertarikan atau rasa suka kepada Putra. Nah, sedangkan Putra sendiri ini adalah teman Lila dari kecil. Bahkan orang tua Lila ini udah nganggap Putra kayak anaknya sendiri. Nah, setelah itu Venza yang rasa irinya semakin menjadi, dia pun mengadu domba pertemanan ini. Berniat mengadu domba. Ditambah lagi, dia yang berteman dengan siswa sekolah lain yaitu Galang dan Siska. Jadi Venza ini kayak dibantu lah ya sama Galang dan Venza ini buat merusak persahabatan mereka. Nah, caranya ini Galang dengan mendekati Lila, yang sebenarnya Putra ini udah tahu kalau Galang ini gak baik buat Lila sendiri. Nah, Lila ini hitungannya anaknya polos dan gampang banget percaya. Jadi apa yang diomongin sama Galang, sama Siska, dia tuh percaya gitu loh, kayak gak mau mencari buktinya lebih dalam, dan gak mau memberanikan diri untuk bertanya kepada teman-temannya, mungkin ke Putra, atau ke Cynthia, ke Lina, atau yang bersangkutan, karena dia tuh dianggap takut ngerusak persahabatannya. Padahal dengan dia sendiri gak tanya itu udah hitungannya udah ngerusak persahabatan mereka gitu loh. Jadi karena Lila sendiri itu udah merasa percaya dengan omongannya Galang dan Siska, dia pun bertengkar sama Putra. Ada perselisihan antara Lila dan Putra. Di sini mereka kayak ya bertengkarnya itu kayak bertengkar siswa-siswi pada umumnya, yang kalau temenan terus tiba-tiba kayak ada yang salah ngomong atau ada yang kok lu gak cerita sih kalau ada ini. Wah, gitu ya guys. Nah, terus itu temennya Putra dan Lila ini yaitu Dewa ini udah ngerasa kalau persahabatan dia itu lagi gak baik-baik aja. Apalagi setelah hadirnya Galang dan Siska yang tiba-tiba sering ngajak Lila main. Bahkan Lila jadi lebih sering keluar sama mereka. Nah, sampai suatu saat Dewa ini nyiduk Venza, Galang, dan Siska ini lagi ketemuan malam-malam. Dan Dewa nggak sengaja dengerin apa yang
omongin sama Venza, Galang, dan Siska kalau sebenarnya mereka itu emang udah ada niat buruk ke teman-teman si Dewa ini. Jadi ketawanya mereka itu juga gara-gara jadi ketawanya mereka itu juga gara-gara Dewa yang nyiduk obrolan mereka di malam itu. Dan berakhir Siska, Galang, dan Venza itu mengakui kesalahan mereka dan minta maaf ke teman-temannya yang bersangkutan itu, terutama Lila dan Putra. Nah, aku juga nemuin beberapa nilai-nilai yang bisa kita ambil dari cerita ini, yaitu ada nilai pendidikan, nilai moral, nilai sosial, sama nilai agama. Untuk nilai-nilai yang lain aku belum bisa nemuin selama membaca novel ini. Mungkin kalau kalian berminat baca novel ini, kalian bisa bantu aku buat cari nilai-nilainya lebih dalam. Dan aku bakal kasih beberapa bukti kalimat nilai-nilai yang udah aku omongin lagi. Yang udah aku omongin tadi. Oke, jadi sekarang kita masuk ke bahasa yang digunakan pada novel ini. Nah, bahasa yang digunakan pada novel ini tuh yaitu bahasa sehari-hari, jadi nggak terlalu berat buat bahasa dan apa yang diobrolin juga, karena konfliknya ya cuman persahabatan aja. Nah, untuk saran aku sih yang membaca ini, mungkin dari remaja udah bisa baca, dan untuk batas usia sampai berapanya, aku rasa itu nggak ada, karena sebenarnya novel ini tuh bukan novel yang ada unsur-unsur yang dilarang gitu guys. Nah, terus juga untuk mungkin kalian yang usianya udah di atas 17 tahun atau berapa, mungkin kalian juga sedikit ya untuk minat baca pada novel yang konfliknya itu cuman kayak tentang persahabatan. Mungkin kalian lebih milih novel-novel yang berbobot untuk permasalahannya, untuk konfliknya juga. Nah, tapi di novel ini tuh umur atau usia berapapun itu kalian boleh baca. Nah, untuk kurangnya sendiri pada novel ini yaitu banyak banget, nggak banget sih, tapi ada beberapa ejaan yang kurang menurut aku. Jadi mungkin dia kurang dikoreksi lagi oleh penulisnya. Maksud aku ejaannya kurang itu mungkin ada beberapa huruf yang double, bahkan ada yang kurang. Jadi bikin kita bingung, ini tuh sebenarnya apa. Tapi masih bisa lah ya kita pahami pakai nalar sendiri. Untuk rating novel ini, aku ngerating novel ini 8/10 karena menurut aku ini sangat cocok untuk anak kalangan usia remaja kayak gini. Apalagi ini kan temanya persahabatan. Siapa sih di masa sekarang yang mungkin kalian nggak punya temen, kan tuh nggak mungkin banget. Oke guys, jadi kayaknya segini dulu review novel dari aku. Dari ini novel Iris. Kalau ada salah kata aku minta maaf. Dan untuk Kak Islanada, aku suka sama novelnya dan aku tunggu. Tapi kan udah lulus ya, jadi kayak ya udah. Untuk Kak Islanada, sukses selalu. Novelnya aku udah baca sampai selesai dan ini bagus menurut aku. Jadi kalau ada salah kata dari aku minta maaf ke kalian semua dan selamat Lebaran.